Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ru'yah Nabawiyah hari kelima. Ini tentang mangqabahnya Sayyidi wa Maulaya Abdul Aziz bin Mas'ud Ad-Dabbagh, yang kitab Al-Ibris itu yang dikarang Imam Ibn Mubarak tentang manaqib beliau. Wali ma'ruf, bahkan Qutbul Ghath yang terkenal di daerah Maghrib. Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, saya dengar dari, kalau saya tidak salah ingat ya, yang bawa riwayat ke saya itu Muallimuna Muallim Abdul Ma'id Abbas rahimahullah, meninggal udah. Dia bilang Syekhul Imam Habib Abdullah itu kalau pergi entah undangan, entah kemana gitu, awal-awal Muallim Abdul Ma'id di Darul Hadis, berarti Syekhul Imam masih tidak terlalu sepuh ya, masih lumayan muda. Itu kalau ketinggalan kitab Ibris, udah nyampe umpama Pasuruan, Pandaan itu apa namanya itu, sampai Pandaan atau sampai Sukorjo Pasuruan, balik kalau kitabnya ketinggalan tuh. Pergi lagi hari apa itu, sampai Lawang ketinggalan, balik lagi. Pokoknya tidak pernah melepaskan kitab Al-Ibris dari beliau, hadaran wa safaran. Entah itu berapa lama itu, kurang paham saya. Soalnya zaman saya mulai paham ngaji kitab ke Syekhul Imam sudah tidak. Di zaman Muallim Mu'id ya. Nah, mungkin sudah tidak membawanya itu sudah di luar kepala saya kira ya. Syekhul Imam kan terkenal ingatannya kuat ya. Kitab Al-Ibris itu kelebihannya, siapa yang membaca kitab itu, saya katakan mustahil kalau dia tidak bertambah mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat tentang Sayyidi Abdul Aziz. Ada satu wali di sini. Wali ini namanya Sayyidil Arabi Al-Fashtali. Beliau itu paman dari Sayyidah Farihah. Sayyidah Farihah itu ibu dari Sayyidi Abdul Aziz. Ya, insyaallah begitu. Sayyidil Arabi ini qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala li innahu sayazidu waliyyun kabirun inda ibnati ukhtik. Faqultu ya Rasulullah sallallahu alaika wa man abuhu? Faqala sallallahu alaihi wasallam abuhu Mas'ud Ad-Dabbagh. Jadi jauh sebelum lahirnya Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh sudah ada bisyarah nabawiyah, ru'yah nabawiyah, bahwa memang nantinya beliau akan menjadi wali besar. Saya artikan ini dari kitab Ibris halaman 8. Sayyidil Arabi bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda kepada beliau, sesungguhnya akan bertambah satu wali besar, inda binati ukhtik, di anak perempuan saudara perempuanmu, berarti sama beliau ponakan ya. Artinya nanti keponakanmu, ponakannya perempuan ini, Sayyidah Farihah itu, akan melahirkan seorang waliyun kabir. Faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi, semoga Allah memberikan tambahan rahmat ta'zim kepada engkau. Wa man abuhu? Ajib ya, ini di mimpi padahal ini. Bisa ingat nanya bapaknya. Wa man abuhu, siapa ayahnya? Faqala sallallahu alaihi wasallam abuhu Mas'ud Ad-Dabbagh. Ayah wali besar itu adalah Sayyiduna Mas'ud Ad-Dabbagh.
Jadi Sayyidah Farihah ini ibu Sayyidi Abdul Aziz, Sayyid Mas'ud Ad-Dabbagh ini ayahnya. Ya. Yang saya kagum di sini itu, jadi memang wali-wali besar itu ada begini-begini tuh. Ada bisyarah jauh sebelum beliau muncul. Ya'rifuha man ya'rifuha wa yajhaluha man yajhaluha. Kita aja yang kurang meneliti. Kalau Sayyidi Syekh Abdul Qadir khalas, luar biasa banyaknya keanehan-keanehan sebelum beliau lahir ya. Nah, ini begini-begini ini menurut saya itu wirathah nabawiyah. Warisan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu jauh sebelum lahirnya Nabi tidak terhitung bisyarah-bisyarah itu. Yang jelas di kitab-kitab Anbiya Bani Israel ada kan. Bertambah dekat tambah banyak bisyarahnya. Semakin dekat kelahiran Nabi Muhammad semakin banyak. Silakan saja dipelajari itu. Mulai dari masalah bintang, masalah pendeta-pendeta yang tahu. Memang kalau yang banyak diceritakan beliau-beliau para pendeta-pendeta Nasrani, tapi Nasrani yang benar ini ya. Para pendeta-pendeta Ahlul Kitab itu tahu dari kitab, tapi saya punya husnudzan, pemikiran saya ini. Orang-orang begitu kan orang-orang bersih ya. Orang-orang bersih. Kita tidak boleh mengatakan itu kan pendeta, Islam belum ada, Nabi Muhammad belum lahir ya, ada millati Sayyidina Isa. Nasrani yang sahih itu firasahnya kan juga kuat-kuat itu. Mestinya ada marai, ada firasat shadiqah, ada kusyufat yang beliau-beliau alami. Nah, tinggal kita mencari, nanti biasanya ketemu itu cuplikan satu riwayat. Nah, ini tanda akan munculnya Nabi Muhammad SAW dari fulan. Padahal si fulan ini hidup di tahun sekian. Bedanya dengan kelahiran Nabi Muhammad sekian tahun. Itu akan menambah mahabbah kita kepada Nabi dan semua yang menyebabkan tambahan-tambahan mawaddah, tambahan-tambahan cinta, tambahan-tambahan mahabbah kepada Rasulullah SAW harus kita kejar, harus kita cari, sebab tidak boleh satu hari pun kita tidak bertambah mahabbah kepada Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.